Tabea, Shalom, selamat sore teman-teman di mana saja teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita ini, channel Waranei, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, jika saya Maranatha masih diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dengan teman-teman untuk kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kita. Dan juga untuk teman-teman yang boleh menyaksikan tayangan ini, saya sangat berharap bahwa tayangan ini adalah untuk mendapatkan kebaikan ya bagi kita semua, dan terutama untuk tayangan kali ini kita tujukan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini di bawah jajaran Bapak Kementerian, seorang Bapak Menteri Koordinator, yakni Bapak Menteri Mahfud MD ya, untuk Menko Keamanan ya, Menko Polhukam kalau tidak salah ya. Dan kita berharap beliau menunjukkan ketokohannya sebagaimana beliau cepat bereaksi dengan adanya kejadian di mana pernyataan usulan dari seorang pendeta yakni Bapak Abi Saifuddin Ibrahim untuk melakukan revisi kepada ayat-ayat Quran yang jumlahnya ada sekitar 300 menurut beliau, itu segera direspon oleh Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, bahkan disiarkan secara resmi di halaman akun YouTube official dari Kementerian Polhukam ini ya, Kementerian Koordinator Polhukam ini. Jadi ini adalah pernyataan resmi dari seorang pemerintah, bukan hanya pernyataan pribadi, karena itu disiarkan di media resmi YouTube milik Kementerian Koordinasi Polhukam ya. Dan teman-teman, kami sebagai umat Kristen sangat berharap hal yang sama juga boleh direspon oleh Bapak Mahfud MD ini, yang mana jelas-jelas seorang ustadz yang selalu dan selama ini selalu melakukan hinaan, hujatan kepada agama kekristenan, justru selama ini mereka tidak, atau ustadz tersebut hanya dibiarkan ya, tanpa ada keberanian dari pihak pemerintah atau niat untuk menangkap sang ustadz tersebut, yakni Ustadz Abdul Somad atau biasa disapa orang dengan UAS. Nah, ini yang kami rasakan merupakan ketidakadilan. Kami hanya bagaikan mimpi mengharapkan seorang Mahfud MD untuk meminta beliau juga membuat pernyataan yang sama. Kalau berupa usulan dari seorang pendeta, Bapak Abi Saifuddin Ibrahim, baru merupakan buah pikiran yang diungkapkan di dalam usulan ya, berupa usulan, tetapi ditanggapi sebagai sebuah hujatan, hinaan kepada agama tertentu. Tetapi yang jelas-jelas sudah mengatakan dan menuduh bahwa sebuah agama sebesar Kristen merupakan agama terbesar di dunia dan agama kedua terbesar di Indonesia, Ustadz tersebut menuduh bahwa Kristen telah rusak sejak tahun 325 karena kekristenan mempercayai yang namanya Trinitas atau Tritunggal, percaya kepada 3 Tuhan menurut tuduhan tersebut, yakni kepada Anak Allah, kepada Allah Bapa, dan kepada Rohul Kudus. Tolong tunjukkan kalau itu bukan penistaan. Dia bisa menunjukkan di dalam keyakinan agamanya bahwa orang Kristen ya itu tidak ada, setahu saya. Yang ada orang Nasrani. Dan pengetahuan saya bahwa Nasrani yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan umat Kristen yang sekarang. Nasrani yang di Al-Quran itu ya, menurut ayat Al-Quran menyembah, menuhankan 3 Tuhan, tetapi 3 Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda, yakni Allah SWT, Isa, dan ibundanya Siti Maryam. Tetapi kekristenan mempercayai bahwa Allah itu esa,
bahwa Allah itu satu-satunya yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini yang kita harapkan, sangat mengharapkan dari pihak pemerintah Republik Indonesia untuk benar-benar mau menunjukkan nasionalisme, terutama kepada Yang Mulia, yang terhormat Bapak Menteri Mahfud MD ini. Ya, kalau Bapak Menteri belum pernah mendengar apa yang diungkapkan oleh UAS, saya kasih tahu ya, dan saya telah menulis semua kata-kata yang diucapkan di dalam video tersebut. Apa yang diucapkan oleh UAS? Ya, di mana penistaannya? Saya tunjukin kepada Bapak Menteri. Ya, UAS menjawab pertanyaan seseorang yang ketiga bertanya, apakah agama-agama yang ada sebelum adanya agama yang dibawa oleh Muhammad atau sebelum ada agama Islam? Tetapi dasar Ustadz ini keganjenan, dia menjawab dengan panjang lebar, bahkan menjawab dengan keimanan pengajaran di dalam agama Kristen saat ini. Dia katakan seperti ini, ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Oke, kita bisa terima kalau Anda mengatakan Nabi Isa. Tetapi Anda telah mengarah pada tahun 325, yaitu adalah kegiatan event yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja sedunia pada saat itu. Bapak-bapak gereja sedang mengadakan musyawarah yang disebut sebagai konsili di Nisea tahun 325 untuk membicarakan adanya seorang pemimpin gereja yang lain yang bernama Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, dia bukanlah Allah. Nah, tahun 325 itu Anda telah menyinggung kegiatan atau aktivitas dari gereja Kristen. Ya, kalau Anda hanya mengatakan Nabi Isa, itu adalah hak Anda. Tetapi Anda menyinggung 325. Kemudian Anda mengatakan Nabi Muhammad datang 571, dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak. Di sini jelas kamu katakan Kristen. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata Kristen di sana. Di sana adalah Nasrani. Dan Nasrani pada saat itu bukanlah Kristen yang ada saat ini. Agama Nabi Musa rusak, itu hak Anda untuk menilai. Agama Nabi Musa rusak, lalu apa agama orang saat itu? Ini yang pertanyaannya. Kemudian Anda menjelaskan bahwa di Mekah itu ada agama Ibrahim. Itu terserah Anda. Karena ada di dalam Quran Anda, tapi sudah terkontaminasi, itu terserah, itu adalah di Quran Anda. Yang disebut dengan agama Hanafiyah, itu juga ada di Quran Anda, masih ada tapi sudah mulai rusak. Itu adalah pendapat Anda dan ada di Quran Anda. Saya tidak mau menanggapi ini. Kemudian Anda menyinggung Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Ya, Warokah bin Nawfal. Saya katakan Kristen bukan Warokah bin Nawfal. Bin Nawfal adalah salah satu sekte bidat dari agama Nasrani yang ada pada saat itu. Ya, saudara Khadijah. Ini Anda mengutip di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan, ya itu hak Anda karena itu ada di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3. Kemudian Anda mengatakan itu Kristen, tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Di sini kejahatan Anda muncul. Anda mengatakan bahwa Trinitas itu mengkontaminasi kekristenan. Terlalu jauh Anda masuk di dalam pernyataan ini. Ya, karena ini adalah keyakinan kami. Tetapi Anda tidak berhenti di sini. Anda melanjutkan dengan hujatan yang lebih parah lagi kepada kami. Anda mengatakan bahwa Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea. Anda telah masuk terlalu jauh oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan 3. Ini adalah tuduhan Anda. Ini adalah tafsiran Anda sendiri, dan ini tidak ada di dalam pemahaman Al-Quran kalian, bahwa Tuhan 3 itu adalah anak Allah, Allah Bapa dan Roh Kudus. Ini adalah Trinitas
yang merupakan keimanan, pengajaran yang kami dapatkan sebagai seorang Kristen. Dan ini yang kami imani. Dan Anda telah mengatakan bahwa dengan meyakini sebagai Trinitas, Anak Allah, Allah Bapa dan Roh Kudus, itu adalah merupakan tanda bahwa Kristen telah rusak. Anda terlalu jauh masuk di dalam keyakinan agama kami. Ya. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen kamu katakan Kristen rusak, Yahudi rusak itu urusan kamu, agama Ibrahim kamu katakan agama rusak itu urusan kamu, Anda memuji bahwa Muhammad SAW datang untuk membetulkan yang rusak-rusak ini, tetapi kami mengatakan bahwa tidak dengan kekristenan, karena kekristenan tidak rusak. Kalau Kristen rusak itu, tidak ada agama Kristen lagi sampai saat ini. Kenapa agama Kristen masih merupakan agama terbesar di dunia? Kenapa di Indonesia ini agama Kristen selalu bertumbuh, selalu bertambah? Sejak Indonesia merdeka tahun 45, dari 0, sekian persen agama Kristen di Indonesia, saat ini sudah 10,7%, sesuai dengan data Kementerian Agama yang saya akses beberapa waktu yang lalu. Ustadz, kamu harus tahu bahwa kekristenan itu tumbuh pesat di Indonesia. Ya, kenapa kamu mengatakan Kristen itu rusak? Ini adalah agama resmi yang dibolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Anda telah membuat hujatan kepada agama yang resmi diakui oleh pemerintah Indonesia, dan ini adalah agama kedua terbesar setelah agama Islam yang ada di Indonesia. Anda terlalu jauh, ya. Dan ini saya sudah tunjukkan bahwa pengakuan iman Nicea Konstantinopel adalah pengakuan untuk mengatakan bahwa Allah itu Esa, Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Putra, dan Roh Kudus. Selain itu kami percaya juga satu gereja yang Katolik atau yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan, kami mengakui adanya pengampunan dosa, dan kami menantikan kebangkitan orang mati serta kehidupan di dunia yang akan datang. Itu adalah kredo atau syahadatnya umat Kristen. Kami tidak pernah bersyahadat bahwa Allah itu tiga. Itu adalah tuduhan Anda sendiri. Ya. Dan saya mau katakan di sini bahwa pengakuan iman Nicea Konstantinopel atau kredo atau syahadat Nicea ini merupakan hasil dari dua konsili ekumenis yang berlangsung di Nicea tahun 325 dan Konstantinopel pada tahun 381. Dalam konsili Nicea 1 pertama 325, hal utama yang dibahas, engkau catat di sini, adalah ajaran Arius, seorang imam paroki di Baukalis di Alexandria, Mesir. Arius mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah, tetapi hanyalah makhluk ciptaannya. Ini adalah kesesatan dari Arius, yang mana di dalam konsili Nicea ini kita bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita mengokohkan keyakinan umat Kristen yang sudah ada sebelum adanya konsili Nicea ini. Tetapi Anda justru mengatakan bahwa konsili Nicea itu telah merusak orang Kristen. Dari mana pemahaman Anda tersebut? Ya, bagaimanapun Anda tidak punya literatur terkait hal ini, Anda melakukan kesalahan besar, Abdul Somad. Dan kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi melalui Menteri Menko Polhukam yang begitu cepat merespon Abi Saifuddin untuk segera merespon Ustadz Abdul Somad yang menuduh Kristen itu rusak. Kristen tidak rusak. Ya, yang rusak sendiri adalah Ustadz Abdul Somad ini. Pikiran dialah yang rusak, bukan Kristen. Catat baik. Ya. Jadi kalau Pak Saifuddin meminta permintaan untuk menangkap UAS, itu wajar. Ya, dia hanya merespon atas hujatan-hujatan yang selama ini diberikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya. Saya memohon kepada Bapak Menteri, dan saya tidak sendiri. Saya tunjukkan bahwa
kami menunggu ketokohan Anda, Bapak yang terhormat, Bapak Mahfud MD. Kami bahkan memimpikan ketokohan Anda. Sebenarnya ini adalah mimpi yang kami inginkan. Dan saya pribadi akan mengangkat jempol saya. Semua jempol yang saya miliki akan saya angkat untuk Pak Mahfud MD seorang, ya, jika Pak Mahfud MD bisa menunjukkan ketokohannya sebagai mimpi kami. Jangan jadikan ini hanya mimpi-mimpi kami saja, tapi tolong wujudkan Pak Mahfud MD. Ya, kami menginginkan Mahfud MD menindak Ustadz yang menuduh agama Kristen rusak sejak tahun 325. Karena keyakinan kami akan Trinitas menurut Ustadz Abdul Somad. Saya bacakan beberapa pendapat teman-teman saya di sini, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan pertimbangan dari Bapak Mahfud MD bahwa saya tidak sendiri di sini. Kami di sini umat Kristen sangat mengharapkan, ya. Tetapi sahabat saya Yofi Sundua mengatakan jangan terlalu banyak berharap karena sesungguhnya kita hanya menunggu kapan seseorang tersebut berubah menjadi kadrun juga. Ya, saya tidak ingin melihat Bapak yang terhormat Mahfud MD ini menjadi kadal gurun juga. Ya, tetapi Pak Yofi melihat bahwa kita hanya menunggu kapan Pak Mahfud MD menjadi kadrun katanya. Karena bibitnya memang sudah tersemai di dalam diri mereka, hanya belum nampak saja. Karena selama ini masih menjabat atau alasan lainnya, yakni apakah memang menginginkan jabatan yang lebih tinggi lagi sebagai seorang wakil presiden atau bahkan presiden, kita tidak tahu. Ya, makanya jangan mengejar jabatan, Pak. Tolong tunjukkan ketokohan Anda bahwa Anda adalah tokoh nasionalis. Bagaimana dengan ucapan orang Islam yang meminta agama Kristen dilarang? Nah, ini juga agama Kristen dilarang ini adalah ucapan dari seorang Egy Sujana, ya, mengatakan bahwa hanya Islam yang boleh hidup di Indonesia. Larang agama Kristen karena menuhankan 3 Tuhan, tidak sesuai dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, selama ini kalian diam saja. Egy Sujana sudah mengatakan bahwa agama Kristen dilarang di Indonesia. Anda diam saja. Kenapa ketika seorang pendeta mengatakan bahwa dia baru mengusulkan, Anda sudah merespon dengan sangat cepat? Apakah agama ini hanya bergantung? Apakah tindakan pemerintah ini hanya bergantung pada mereka yang memeluk agama mayoritas? Sangat disayangkan ketokohan Anda kalau Anda masih seperti itu. Ya, jadi tidak hanya Ustadz Abdul Somad, tetapi ada yang meminta agar yang mengatakan agama Kristen dilarang di Indonesia, yakni Profesor Egy Sujana, juga Anda harus tindak. Ya, karena dia mengatakan bahwa baik agama Kristen, maaf, saudara kita agama Buddha, saudara kita agama Hindu, maaf kalau saya menyinggung Anda, itu juga dikatakan dilarang dari Indonesia. Seorang kawan saya Manunggaling Kaulo Gusti mengatakan, dari dulu saya idolakan Pak Mahfud. Sama Pak, saya juga mengidolakan beliau. Ya, bahkan saya sedih sekali waktu beliau tidak terpilih sebagai wakil presiden. Ya, saya memilih Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi tidak mengangkat Pak Mahfud MD sebagai wakil presiden. Itu yang saya sangat sedih pada saat itu. Saya sangat mengidolakan beliau. Ya, makanya saat ini saya sudah menyiapkan semua jempol saya kalau beliau mau menunjukkan ketokohannya kembali. Saya mengidolakan Pak Mahfud karena profesional menurut Pak Manunggaling, pintar dan berwibawa. Bisa melihat fakta dengan meneliti kebenarannya. Tapi sekarang saya terkejut. Sama Pak, saya terkejut juga. Ternyata jebol juga pertahanannya oleh adanya kadrun. Ya, itulah yang kita ingin lihat dari ketokohan seorang Mahfud MD. Ada seorang
kawan saya pencari kebenaran mengatakan ketika Islam berada di minoritas, mereka peduli dengan hak-hak minoritas. Tetapi ketika Islam berada di minoritas, di situ tidak ada hak-hak yang namanya kaum minoritas. Apakah ini benar? Ataukah hanya sebuah skeptis dari seorang pencari kebenaran? Sejauh ini saya katakan masih benar apabila pemerintah tidak merespon seperti yang kami inginkan, seperti yang kami mimpikan saat ini. Tunggul Sihombing mengatakan NKRI akan utuh jika semua pejabat dan stakeholder bersikap netral mensikapi penista agama. Ya, saat ini kami mengatakan belum ada sikap netral dengan adanya peristiwa yang ditunjukkan oleh seorang tokoh nasional yang kami hormati, Bapak Mahfud MD. Anda belum bersikap netral. Ini akan membuat NKRI tidak akan utuh. Ya, Sibot Bakat dulu mengatakan, sudah terlihat arahnya. Tidak ada nasionalis sejati kalau sudah menyangkut agama. Nah, apakah ini sebuah skeptis? Tolong Pak Mahfud MD, jangan membuat umat Kristen menjadi skeptis karena hal ini. Sejujurnya ada ketakutan manusia dengan jabatan sebesar apapun. Kalau agama bukan untuk diimani, tapi digunakan sebagai sarana mencapai tujuan politik. Kami berharap ini bukan tujuan politik Anda, Pak Mahfud MD. Binarto Parto mengatakan, kami menunggu tindakan dari komitmen Bapak. Ya, Bapak ini adalah Mahfud MD. Tunjukkan bahwa keadilan masih ada di negeri ini. Silakan Pak Mahfud MD, tunjukkan ketokohan nasionalis Anda. Mita Maramengi mengatakan termakan ucapan sendiri, agama musuh negara. Saat ini nyata bagiku Pak, MMD bukanlah negarawan. Banyak yang sudah skeptis dengan Bapak. Banyak yang sudah kehilangan rasa percaya terhadap Bapak. Lagi pula tidak ada masuk akal jika usulan dibalas dengan pemidanan. Benar, ya. Kenapa Bapak harus mengatakan meminta pihak berwajib untuk menindak usulan dari Bapak Abi Saifuddin Ibrahim? Cacat logika akut. Felix Lai mengatakan adil dan tuntutannya 7 bulan serta putuskan. Hakim 5 bulan potong masa tahanan. Di mana keadilan? Ini adalah sitir. Ya, sarkasme dari seorang Felix Lai mengatakan adil, ya, apabila orang yang melakukan penistaan besar-besaran kepada agama, mengatakan Rohul Kudus ada Rohul Kudus, ya, mengatakan bahwa Alkitab umat Kristen telah dipalsukan, bahkan dia mengaku sebagai seorang pemalsu Alkitab juga, dia menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, tetapi hanya tuntutan 7 bulan dan putusan hakimnya 5 bulan, itu pun dipotong masa tahanan. Saat ini si penista tersebut sudah lenggang-lenggang kangkung, kemudian dia juga sudah mulai berdakwah, dan nampaknya beliau kembali kepada habitatnya lagi untuk menista kekristenan. Apakah ini adil? Itu pertanyaan dari Bapak Felix Lai. Pak Mahfud MD, tolong dengarkan ini. Helena Rahel Lewi Kabesi mengatakan, saya pikir Mahfud MD tidak berani. Saya juga sangat penasaran, ingin tahu tentang 300 ayat itu. Nah, apakah Mahfud MD tidak berani untuk menangkap Ustadz Abdul Somad? Saya tidak tahu maksud Mbak Helena Rahel ini. Ataukah tidak berani untuk menangkap Abi Saifuddin? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah kami menunggu keberanian dari Pak Mahfud MD untuk menangkap Abdul Somad. Firman Sudarno mengatakan, bila itu dilakukan secara adil tidak masalah. Bila satu sama lain dianggap menista, ya tangkap semuanya. Dan proses hukumnya juga harus fair dan adil bila itu bisa negeri ini aman. Bila yang juga harus fair dan adil, bila itu bisa negeri ini aman. Bila tidak, negeri ini akan kacau seumur-umur. Pak Mahfud MD, Anda yang bertanggung jawab terhadap negeri ini, Anda yang bertanggung jawab terhadap keamanan negeri ini, jangan hanya keadilan itu dampak sekali ketidakadilan di negeri ini yang Anda tunjukkan. Ya, jadi kalau Anda memang seorang tokoh negarawan, tunjukkanlah rasa keadilan Anda sebagai tokoh
yang dipercayakan oleh Bapak Presiden, Bapak yang terhormat Bapak Presiden Jokowi mempercayakan Anda, tetapi Anda tunjukkan juga kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden bahwa Anda mau bersikap netral, mau bersikap adil, mau bersikap fair terhadap semua umat beragama di Indonesia ini. Saya meragukan keberanian Pak Mahfud MD, itu ucap Pak Paulus Subagi. Di belakang UAS ada AM, AA, di MUI. AM ini siapa ya? Apakah Abbas? AA itu siapa? Apakah Mahfud Wakil Presiden? Kita tidak tahu. Ya, tetapi ada inisial yang diberikan oleh Pak Paulus Subagi bahwa adanya orang-orang di belakang UAS ini sehingga Pak Mahfud MD tidak berani untuk menangkap UAS. Apakah benar seperti itu? Nanti kita lihat. Baca kitabnya Pak Mahmud, ada pena, ada belalai, ada kapal yang berlayar waktu penciptaan alam semesta, serupa, tidak waras ya. Terima kasih. Oke, jalani hidup. Ini bisa menjadi petunjuk bagaimana nasib Indonesia ke depan. Benar, saya setuju. Apakah UAS diproses hukum atau tidak, dan kalau diproses hukum berapa lama vonisnya, tetapi juga UAS tidak diproses, atau dalam hal ini jika dihukum dengan vonis di bawah 1 tahun, maka inilah bencana besar bagi Indonesia. Semakin yakin negara ini sedang menuju kepada proses menjadi negara agama, walaupun jika ditanya pasti pemangku kebijakan mengatakan tidak, tetapi sesungguhnya iya. Dan jika negara ini memperlakukan hukum syariah atau menjadi negara agama, maka akan terjadi perang suku dan agama, dan itu berarti awal kehancuran Indonesia. Saya tidak ingin Pak Mahfud MD Indonesia akan hancur. Saya mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu, tolonglah bersikap adil terhadap semua warga negara Indonesia. Indonesia akan bernasib sama dengan kerajaan Majapahit yang hilang lenyap dari muka bumi. Pak Mahfud MD, jangan membuat kami kecewa. Nasi sudah menjadi bubur, negara sudah menjadi kadrun. Apakah ini sebuah skeptis juga terhadap Pak Mahfud MD yang telah menunjukkan ketidakadilannya? Makanya masih ada waktu Pak Mahfud MD untuk Anda boleh menunjukkan bahwa Anda adalah tokoh nasionalis di negara ini. Sebaiknya kita buktikan bahwa terang pasti akan mengalahkan kegelapan daripada membuat tuduhan balik kepada mereka. Tuduhan berbalas tuduhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, saya meminta Pak Ingus Kering ini untuk terus setia mendoakan agar supaya kita semua di negara Republik Indonesia baik-baik saja. Saya tidak ingin ada anak-anak kita, anak-anak Tuhan yang terhukum karena ketidakadilannya. Ya, kalau mereka berteriak bahwa mereka ingin menghukum anak-anak Tuhan, tunjukkanlah keadilan di negeri ini. Selama ini kita melihat peradilan Pak KC itu jelas-jelas tidak adil, ya, jika dibandingkan dengan keadilan yang ditunjukkan kepada seorang penista yang sama, yakni Yahya Waloni. Dari tuntutannya, dari perlakuan di penjaranya, dari penangkapannya, dari penanganan ketika dia sakit, bagaimana mereka tunjukkan itu jauh-jauh berbeda dengan apa yang saat ini kita lihat. Apalagi ditambah dengan pernyataan Bapak Mahfud MD ini yang begitu cepat merespon terhadap Abi Saifuddin Ibrahim yang beliau hanya mengusulkan untuk dilihat, ya, kalaupun usulannya tidak diterima, ya katakanlah bahwa itu tidak sesuai usulannya. Tetapi justru Mahfud MD mengatakan itu adalah penistaan, yang justru benar-benar menista justru dibiarkan oleh Bapak Mahfud MD. Ya, seorang yang mengatakan agama Kristen tidak pantas ada di negeri ini, ya, semacam Profesor Egy Sujana, dan juga seorang yang mengatakan bahwa agama Kristen telah rusak sejak 325, itu justru dibiarkan oleh Pak Mahfud MD. Jujur aku tidak percaya, kata Rina Klein, semua ini madu di tangan kirimu, racun di tangan kananmu, itu yang benar. Mereka berusaha menggoreng kasus, begitu banyak kasus dalam diri mereka, tapi satu pun belum ada kepastian seperti para Ustadz Cabul. Ya, Ustadz cabul itu kita nggak tahu hukumannya apa.
ustadz-ustadz penipu, ya, yang memakan uang-uang saudara-saudara mereka sendiri, kita nggak tahu apa, ustadz provokator, ulama penista, ulama penipu, ya, ulama teroris saya tambahkan. Dan bagaimana dengan kasus MUI? Semuanya tidak ada penyelesaian. Menurut Rina Klein, Justice Woman mengatakan, aku nggak percaya Muslim serius untuk jujur bela kebenaran. Mereka hanya bisa omong doang tanpa pembuktian nyata. Kalau kadrun saya setuju, tetapi kalau seorang tokoh nasionalis, saya masih belum setuju. Saya masih menunggu, ya, apakah memang Pak Mahfud MD mau menunjukkan ketokohannya. Pencari kebenaran kembali mengatakan ada film terbaru judulnya The Kashmir Files, direkomendasikan buat nonton. Itu sejarah India di abad ke-20. Ini film lagi kontroversi karena menunjukkan sejarah kelam dan wajah Islam yang sesungguhnya. Ini informasi dari pencari kebenaran, The Kashmir Files, ya. Ini film India, sejarah India abad ke-20. Ya, mungkin ini bisa teman-teman nonton ya. Nanti saya juga akan mencari film ini. Terima kasih Pak Pencari Kebenaran. Sugiharto Lukman mengatakan, takiyah, silakan omong bermimpi untuk bertindak. Ya, kita hanya bermimpi ya. Aris Ward mengatakan, coba saja tangkap tuh Ustadz, nanti juga akan terbukti salah tidaknya di pengadilan. Nah, itu yang benar ya. Lewi Campa mengatakan, untuk minoritas, masalah agama jangan pernah berharap, ya ada hanya kekecewaan. Ingat Ahok, Ibu Liliana, lihat MKC, dibanding dengan Yaya Woloni, lihat Somad yang sampai sekarang kebal hukum, berharap keadilan itu seperti mimpi di siang bolong. Nah, ini yang kita sebenarnya inginkan nasionalis dari para tokoh-tokoh ini. Janganlah menunjukkan ya agama kalian yang menonjol, karena Anda adalah tokoh nasionalis. Kalau Anda membela agama, lebih baik Pak Mahfud MD, saya katakan Anda mundur saja, minta orang lain menggantikan posisi Anda. Kalau Anda lebih menonjolkan keagamaan Anda seperti yang dikatakan Pak Lewi Campa ini, ya saya minta Pak Mahfud MD, kalau Anda terlalu mencintai agama Anda, memang setiap orang memang berhak untuk mencintai agama, tetapi ketika Anda dipercayakan untuk memimpin sebuah negara, Anda harus menunjukkan ketokohan, Anda harus menunjukkan keadilan, ya, bukan hanya memihak kepada individu. Ingat sumpah Anda, Pak Mahfud MD. Anda bersumpah di atas kitab suci Anda bahwa Anda ingin berlaku untuk adil di negara Republik Indonesia ini dan tidak memihak pada satu kelompok atau satu agama, suku, agama, ras antar golongan tertentu. Ya, Pak Jokowi sudah mempercayakan Anda. Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak mampu, Anda lebih memihak kepada Sarah, lebih baik Anda mundur. Banyak orang yang lebih bagus dari Anda, Pak Mahfud MD. Silakan, masih ada waktu Anda untuk mundur. Kalau Anda masih tidak bisa bersikap sebagai seorang tokoh nasionalis, Pak Mahfud MD. PGI harus bela para murtadin, harus tunjukkan keberanianmu supaya umatmu tidak diremeh-temehkan, supaya jangan ada lagi yang menghina kekristenan. Ingat, PGI ini adalah produk politik di zaman Orde Baru. Saya tidak banyak berharap, kalau Anda mau berharap seperti itu silakan. Chris Warrior, selama permintaan Pak Saifuddin tidak dipenuhi, selama itu mereka akan menganggap umat lain adalah umat kelas 2, umat yang boleh mereka perlakukan seenaknya. Buat apa kita hidup sesama sebagai seorang bangsa, sebagai senegara, sebangsa dan senegara, kalau kami diperlakukan tidak adil, ya. Jadi buat pemerintah-pemerintah yang tidak mampu untuk bersikap adil, segeralah mundur dari jabatan Anda. Maaf buat Om Mahfud, si Malakama, juga kita. Soalnya agama yang beda, tetapi soal muka Indonesia. Mirip-mirip, dan makanan pokoknya juga sama, dan lain sebagainya. Satu negara lagi. Jadi pelan-pelan sajalah pemerintah kalau menegur tokoh agama, karena tokoh itu kan penting buat suatu negara. NKRI harga mati, bukankah begitu? Terima kasih. Jadi sebenarnya dia mau mengatakan bahwa kalau Pak Mahfud tidak ingin menegur tokoh-tokoh agama, janganlah serespon yang Bapak tunjukkan kepada Abi Saifuddin.
Anda tidak mampu untuk berlaku adil terhadap tokoh agama lain, janganlah Anda seresponsif seperti yang Anda tunjukkan. Anda belum apa-apa mengatakan bahwa Pak Abi Saifuddin telah melakukan hujatan, telah melakukan penghinaan. Ya, itu hal yang tidak baik sebagai seorang tokoh negarawan. Nicholas, jangan terkecoh dengan Mahfud MD. Karena saat kasus MKC baru terjadi, dia juga diam terus. Sampai sekarang dengan tuntutan yang tidak adil, tetap tidak bersuara. Tapi kepada Saifuddin dia sangat antusias jadikan target. Karena Saifuddin punya misi bahwa KCKBB ini yang ingin dia gagalkan. Nah itulah ya. Yang pegang peradilan banyak yang terdapat radikalisme, mana mungkin adil. Ya, pemerintah kita hanya berani mengatakan UAS adalah seorang ulama yang radikal, tetapi mereka tidak berani untuk menindak, hanya mau menyatakan bahwa UAS itu agama yang radikal. Teman-teman, kira-kira kenapa pemerintah kita tidak berani untuk menangkap UAS? Ya, ini pertanyaan saya. Kenapa kira-kira teman-teman? Ya, mungkin teman-teman bisa jawab di live chat. Apa kira-kira yang membuat pemerintah kita tidak berani untuk menangkap UAS? Walaupun jelas-jelas UAS telah melanggar hukum yang berlaku di negara kita, yakni hukum mengenai penistaan terhadap agama. Kenapa mereka tidak berani untuk menangkapnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Ya, apakah karena jawabannya memang mereka takut dengan pengikut-pengikut UAS? Ataukah memang benar ada backup di belakang UAS seperti yang dikatakan tadi? Kita tidak tahu ya, teman-teman. Nah, ini masih banyak sekali yang saya harus baca ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada waktu silakan ya. Tapi pada intinya semua berharap Pak Mahfud MD menunjukkan ketokohannya. Ya, tolong Pak Mahfud MD jangan hanya berani untuk bertindak tegas terhadap agama Kristen, ulama Kristen, karena kita adalah anak-anak yang baik-baik, sehingga Anda tidak berani menindak orang yang Anda tuduh sebagai seorang radikal, ya. Jadi kalau Anda tidak berani, lebih baik Anda menyerahkan jabatan Anda kepada orang yang lebih berhak untuk untuk berhak atau orang yang lebih berani dari Anda untuk menindak orang-orang seperti penyebab radikalisme di Indonesia. Itu Pak White Angel, saya bagikan linknya. Jadi tolong untuk supaya Pak Mahfud MD bisa mendengar apa yang kami inginkan atau kami mimpikan saat ini. Ya, saya mungkin akan memberikan kesempatan teman-teman kalau ada yang tadi meminta link untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada pemerintah Republik Indonesia. Linknya sudah saya bagikan ya. Oke, di sini ada teman saya Pak Udisus. Selamat malam Pak. Malam juga Pak. Iya nih, enggak masih cukup seru ya Pak ya ngebahas masa soal pernyataan dari Abi Saifuddin Ibrahim ya Pak ya. Iya, saya Iya karena masih masih menunggu jelas-jelas dari keadilan yang ditunjukkan oleh pemerintah kita. Sekarang ini sebenarnya masih belum ada respon ya. Oke, silakan. Iya Pak, tadi sempat saya melihat di salah satu ada dua stasiun televisi swasta yang menyiarkan tentang penistaan mengenai pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, salah satunya mereka mengundang dari anggota PGI ya Pak ya. Nah, di situ sepertinya kalau saya perhatikan selama ini pun dengan kejadian Pak MKC itu terkesan PGI itu cuci tangan Pak. Gitu loh Pak. Apalagi dengan kasusnya Pak Saifuddin Ibrahim itu pun sama juga Pak. Terkesan tuh PGI itu tidak ada menunjukkan respon
ataupun berdiri netral seperti itu loh Pak. Jadi saya sendiri bingung Pak, kita nih hidup di negara mana Pak ya? Hidup di negeri dongeng kah atau di negeri anta beranta kita nih Pak? Begitu loh Pak. Ya menurut Pak Yamen sendiri gimana Pak? Ini pun sempat saya lihat tadi di YouTube Pak ya, ada pernyataan balik dari Mahfud MD. Sepertinya dia menarik Pak. Dia menarik pernyataan yang semula bahwasannya dia menuntut, tapi dirubah lagi Pak. Mungkin saya rasa ada banyak pihak-pihak yang menegur pernyataan dari beliau Pak. Ya Pak ya, kemungkinan Sudah seperti ada itu ya Pak. Pak? Sudah ada ya Pak itu ya? Dirubah Saya Pak. belum lihat Pak. Sudah ada ya? Sudah ada Pak. Nanti Pak Emen silakan ditampilkan Pak pernyataan dari Mahfud MD itu tadi ada sempat saya lihat Pak salah satunya Pak. Oh baguslah. Udah Soalnya ada tadi keluar dari Pak. tadi saya menunggu, saya cari-cari apa kata kunci yang mengarah ke sana, saya belum menemukan. Tapi kalau Ada Pak. berita yang Bapak sampaikan itu benar, wah itu Ah, bagus sekali ya. iya Pak. Dia sepertinya dia menarik Pak, menarik pernyataannya seperti gitu dan yang nggak ngerti juga Pak, ya, apa mungkin karena dorongan di belakang dia ada yang lebih kuat lagi Pak. Dia berarti pernyataan sikap dia yang pertama itu harus dia tarik Pak, dirubah. Nah, seperti itu loh Pak. Tapi saya lupa di channel apa, tapi sempat tadi saya ngebuka Pak, lihat Tapi pernyataannya beliau. mudah-mudahan ini berita yang Bapak sampaikan ini benar ya, atau mungkin Bapak Iya, tidak salah menyaksikan ya betul karena betul. suatu yang baik ya, karena memang Iya, kita justru kita menunggu pernyataan dari beliau ya sebagai seorang negarawan. betul Tapi betul Pak. mudah-mudahan ini benar. Kalau teman-teman tahu ada link di sini boleh di apa bagikan ya di live chat jika teman-teman yang lain Oke. supaya juga kita juga bisa mengapresiasi ya terhadap Bapak Iya Mahfud Pak. MD bahwa dia memang benar-benar tokoh negarawan yang kita andalkan di Republik Indonesia ini. Betul, betul sekali Pak. Itu sempat ada beberapa juga di YouTube saya lihat Pak ya. Waduh, komennya mereka nih Pak. Kebanyakan mungkin Pak Emen nanti bisa buka ada di salah satu channel YouTube Pak ya dengan judul Cokro TV Pak. Di Oh situ iya, Pak Cokro TV itu mungkin Pak Emen tahu ya salah saya udah satunya ya. nonton Pak itu yang ada Armando dan apa namanya si siapa namanya Ustadz Si Eko pun tadi terus siapa Gusti Mas Jobre itu Pak. apa Ah, Romli itu ya, Guntur ah, Romli. iya betul Pak. Saya sudah lihat. Di situ, betul betul Pak. Di situ pernyataan mereka sama Pak. Sepertinya memang apa sama-sama ya seperti kayak saya bilang tadi pagi Pak ya di live tadi pagi. Standar ganda Pak mereka Pak. Di Ya, satu kalau sisi mereka sih mereka orang-orang yang memang punya kepentingan kita nggak terlalu ini Pak. Kita udah tahu lah orang-orang kayak gitu. Tetapi kalau seorang tokoh macam Mahfud MD itu yang kita kecewa. Tapi kalau yang orang-orang Cokro TV itu kan orang-orang cari uang semua juga itu Pak. Jadi betul biarkanlah. Pak, betul sekali Pak. Asal jangan sampai kayak negarawan seperti Mahfud MD juga kayak mereka. Iya Seperti ya itu. Pak. Iya. Iya, ya jangan jangan sampai aja ibarat kata begini Pak. Jangan sampai aja almarhum Gus Dur itu bangkit lagi dari alam kubur Pak. Sentul kuping Nah, dia kan lebih repot Pak. nah itulah. Iya, itu kan anak didiknya almarhum Gus Dur Pak Mahfud MD itu Pak. Iya, iya, betul, betul. Iya, ya itulah Pak. Oke, Jadi oke Pak Fulu. silakan Pak kalau ada yang lain Pak Ada mau yang lain ya dinaikkan Pak? Pak. Oke Pak ya, ada yang lain menunggu, Bapak tunggu di bawah dulu ya. Nanti kita Oke, naikkan pada siap saat siap. kita Silakan silakan Pak. Bapak. Oke Pak Bagong Goyang, ada yang mau Bapak sampaikan? Silakan Pak Bagong Goyang. Shalom. Saya jujur aja ya, Ya, selama ini salah satu pengagum Mahfud MD sebagai seorang intelektual tata negara. Saya mengidolakan beliau memang waktu itu. Tetapi akhirnya dengan statement beliau, saya juga ragu apakah beliau ini memang ahli tata negara. Pak, kalau melihat konteks apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim sebetulnya sangat sederhana. Beliau kan usul, Pak Saifuddin kan hanya sebatas usul untuk kepentingan NKRI, kan itu. Usul agar ada beberapa ayat untuk
revisi atau apalah itu untuk kepentingan NKRI secara utuh. Nah, yang saya jadi kecewa atau mungkin akhirnya pemahaman saya bahwa walaupun bergelar doktor, S3, bahkan profesor sekalipun, tetapi kalau sudah berbicara agama, langsung kepintarannya itu sudah pindah ke pantat. Seharusnya Pak Mahfud MD yang saya idolakan itu sebagai seorang ahli tata negara, dengan kalimat usul dari Pak Saifuddin, tinggal beliau tuh ngomong gini loh, bahwa konstitusi Indonesia tidak memungkinkan untuk merubah ayat-ayat di Al-Quran. Itu aja kan. Kita tidak berhak merubah ayat-ayat suci Al-Quran. Selesai masalahnya. Karena dasar konstitusi kita tidak mengakomodasi itu. Yang berhak mengubah itu adalah kesepakatan yang dari Arab sono. Nah, yang herannya ketika Pangeran Salman ingin merubah 2.500 ayat yang mempermalukan umat Islam, nggak ada satupun yang protes, tidak ada satupun yang demo, tidak ada satupun yang lapor ke Bareskrim untuk memproses Raja Salman. Itu pertanyaan yang besar bagi saya, kenapa seorang Mahfud MD tidak bisa menjawab dengan bahasa hukum tata negara. Namanya usul. Usul kan boleh diterima, boleh tidak. Kalau diterima syukur, kalau enggak diterima ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kan itu aja sebetulnya jawabannya. Karena konstitusi Indonesia tidak mengakomodasi tentang perubahan itu. Tidak ada satupun undang-undang, bahkan satu pasal pun tidak ada yang bisa mengakomodasi untuk merubah ayat-ayat itu. Selesai masalah. Kenapa tiba-tiba dia langsung yang saya kecewa, dia tiba-tiba seperti yang saya tadi, walaupun bergelar profesor, tetapi ketika berbicara tentang agama, langsung kepintaran itu pindah ke pantat. Mohon maaf aja lah. Saya berbicara tidak mewakili agama saya atau apa, enggak. Saya berbicara mengomentarin apa omongan Pak Mahfud dengan koridor tata negara. Seharusnya Pak Mahfud itu bisa menguraikan secara konstitusi, karena beliau kan paham tentang konstitusi Indonesia. Tinggal jelaskan, paparkan. Iya kan? Itu aja masalahnya. Kenapa kita Pak Mahfud sampai keceplosan atau ya nggak tahu lah ya. Apa seperti yang saya bilang tadi, bahwa walaupun seorang S3 bergelar profesor pun, kalau berbicara tentang agama langsung kepintaran itu pindah ke pantat. Terima kasih, Pak Emen. Oke, terima kasih Pak Bagong ya untuk pendapatnya. Kita lanjutkan ke kawan-kawan yang lain dulu ya. Oke, Pak Jo, lanjut Pak Bagong, saya izin turunkan dulu sebentar. Ada Pak Nebu. Ya, lanjut Pak Jo, silakan Pak, ada pernyataan yang ingin disampaikan. Ya, selamat malam Pak. Bagus suara saya Pak? Bagus Pak, kedengaran bagus. Silakan Pak Jo. Ya, kalau saya sih memang kecewa atas statementnya Pak Mahfud itu. Karena dulu sempat dia berkata agama itu musuh negara. Kan pernah dia bilang gitu kan? Ya kan? Agama itu musuh negara, pisahkan agama dengan pemerintah. Ini kok malah ngurusin agama. Jadi ada standar ganda di sini. Kalau masalahnya Pak Saifuddin kan dia hanya mengusulkan, itu pun yang dia pengen tanya itu kan sama Pak Kemenak itu siapa namanya, Gus Yakul ya, kalau Kemenak ya. Ya seharusnya ya pertemukan saja Pak Saifuddin sama Gus Yakul, ya kan? Mereka diskusi. Ya kalau saya saran atau usulnya Pak Saifuddin ditolak ya sudah selesai toh. Ini kok aneh ya sampai dia bilang mau penjarakan orang. Kan itu lucu kalau menurut saya gitu. Karena kebanyakan channel-channel Kristen ini, bukan hanya Pak Saifuddin, kebanyakan channel-channel Kristen ini datang ya untuk meluruskan hal-hal fitnah dari ulama atau ustadz-ustadz mereka yang suka hati memfitnah kekristenan ya, seperti ini kita lihat itu Somad itu. Coba
Kristen sudah rusak katanya. Kalau rusak ya ngapain Kristen masih ada sampai sekarang? Nah, ini sudah penghujatan ini sebenarnya. Ini kan sudah frame namanya kan. Dia bilang lagi apa? Alkitab palsu. Nah, ini bukan usul lagi, tapi sudah frame, sudah apa? Menghakimi. Dia bisa enggak buktikan Alkitab itu palsu? Tidak ada pembuktiannya. Ini sudah fitnah ini. Jadi kenapa kok standar ganda ya Pak Mahmud ini? Ya, seharusnya ya sudah. Kalau mau memang penjarakan Saifuddin ya penjarakan juga si Somad. Sama yang ustaz-ustaz itu yang bilang seperti itu. Supaya adil. Karena kan dia digaji Pak. Kan uang rakyat juga. Orang bayar pajak juga. Kita kan bayar pajak juga Pak. Kita berhak menuntut keadilan ini di Indonesia ini. Ya, seharusnya Pak Mahmud itu jangan standar ganda lah. Jangan menyudutkan satu pihak saja gitu. Sementang Bapak beragama Islam Bapak bela, jangan Bapak seperti itu ya. Kalau memang mau adil ya sekalian saja. Ya penjarakan juga itu ustadz itu, ulama-ulama itu yang menghina kekristenan, yang bilang Alkitab palsu sama si Somad itu. Ya biar adil kan? Ya Pak, itu sajalah Pak dari saya Pak. Yang lainnya Pak. Terima kasih Pak Jo ya untuk pendapatnya. Di sini ada Pak Helboy. Pak Helboy, ada yang ingin disampaikan Pak terkait hal ini? Silakan Pak Helboy. Pak Helboy. Pak Helboy lagi tidak di tempat. Kita ke Pak Westerling dulu ya. Nanti kita balik ke Pak Helboy. Pak Westerling, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Ya, selamat malam semua ya, baik yang di room maupun di live chat ya. Ya, selamat malam Pak. Ya, jadi saya ini hanya sebagai pemerhati hukum dan politik, saya menilai bahwa Mahfud MD ini sudah merendahkan martabatnya sebagai penyelenggara negara yang memiliki kapasitas yang besar, yang luas, dan bisa membawahi beberapa kementerian juga. Tapi anehnya, dia sepertinya masih mengikat atribut keyakinannya ketika dia mau melaksanakan perintah konstitusional. Ini yang aneh. Seharusnya dia tidak melakukan hal seperti itu karena merendahkan martabat sebagai menteri koordinator. Kita lihat lebih terhormat dan lebih berwibawa dan lebih layak menjadi penyelenggara negara. Ini Pak Dudung, Jenderal Dudung. Dia meletakkan atribut keagamaannya. Tapi dia berdiri di atas rel konstitusional untuk melaksanakan perintah undang-undang. Soal Saifuddin berkuar-kuar demikian, kita harus menilai juga, kita harus melihat dari sudut pandang, dari kejiwaan, dari sisi psikologisnya. Bisa saja ini karena adanya pandangan Saifuddin Ibrahim atas penegakan hukum sehingga dia membabi buta. Itu bisa pengaruh psikologis. Dan mungkin Gus Yakut Menteri Agama itu mungkin menilai dari situ juga sehingga dia tidak berani dia tidak merespon dulu. Tentu dia melakukan kajian-kajian daripada perkataan-perkataan daripada Saifuddin Ibrahim. Nah, saya melihat ini Saifuddin Ibrahim ada gangguan psikologis. Bukan dari segi kegilaan tapi dari segi kekecewaan yang begitu luar biasa yang dia temukan.
di mana kita melihat bahwa dia mengikuti, dia menelusuri persidangan Muhammad Kacik, di mana dia sebagai pelopor agar menyiapkan pembelaan kepada Muhammad Kacik. Dan di situ juga dia melihat ada ketimpangan penegakan hukum di mana Yahya Waloni yang tidak ada keseimbangan. Belum lagi perkataan-perkataan Abu Somad, dan itu bisa saja mempengaruhi pikirannya sehingga ada gangguan psikologis, sehingga dia membabi buta menyampaikan argumen-argumen untuk melampiaskan kekecewaannya. Jadi jangan, nah di sinilah letak seorang pemimpin, seorang penyelenggara negara harus punya hikmat. Jangan emosional juga. Nah, jadi memang artinya apa yang dilakukan oleh Mahfud MD merespon daripada argumentasi daripada Saifuddin Ibrahim itu, dia sudah merendahkan martabatnya sebagai menteri koordinator, dan bagi saya menilai pribadi adalah kelucuan. Itu sebuah kelucuan. Ya, mungkin sekian saja, mungkin masih banyak teman-teman yang bisa memberi tanggapan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Westerling ya untuk pendapatnya. Saya rasa ini benar apa yang disampaikan Pak Westerling ya, karena memang kalau tidak mampu untuk bersikap adil sebagai seorang tokoh negarawan, sebagai seorang pemerintah, ya serahkan kepada yang mampu ya. Banyak orang lain yang bisa mampu untuk bersikap lebih adil seperti itu. Jadi Pak Mahfud MD tolong ya bisa merasa sendiri ya kalau sanggup atau tidak sanggup. Oke, terima kasih Pak Westerling. Di sini ada Pak Bulus. Pak Bulus, shalom Pak Bulus, selamat malam. Oke, Pak Bulus mungkin lagi tidak standby. Kita ada Pak Nebu Kadnesar. Pak Nebu, shalom Pak. Shalom. Malam. Selamat malam. Lanjut Bro, ada yang mau disampaikan Oke. Bro? Siap. Ya, Silakan. sedikit dari pemaparan saya, jangan terlalu panjang. Sebelum kita membahas kedua tokoh ini, kita harus lihat dulu di balik artinya jejak perjalanan kehidupan mereka. Mengapa ada usulan dari Pak Udin tentang 300 ayat? Kita lihat dulu. Dulu dia sebagai apa? Dia dulu sebagai guru. Bahkan Syahrul yang S2 itu pun mengakui ini bekas guru saya. Artinya, kalau dia seorang guru, dia memahami, dia menguasai apa yang dulu dia percaya. Nah, pembelaan dia untuk mengajukan 300 ayat itu demi keutuhan. Karena apa yang dia katakan itu, usulan-usulan 300 ayat itu terjadi di Indonesia. Bagaimana pencegahan untuk dilarang membangun gereja, ya kan? Bagaimana pencegahan untuk supaya tidak ada lagi teroris ngebom gereja dengan bom bunuh diri, dengan bom Borobudur, bom macam-macam yang di luar Islam. Itu maksudnya supaya tidak terjadi lagi. Karena bagaimanapun juga itu terjadi, selalu mereka menjawab itu oknum. Namun kita telusuri lagi oknumnya bagaimana setelah dia mati dimakamkan secara Islam. Coba lihat Santoso, begitu ditembak mati. Bagaimana itu rakyat di sana berbondong-bondong menganggap dia sebagai pahlawan. Namun di sini bilang katanya oknum. Itu. Jadi supaya tahu. Jadi maksudnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk negara kita dulu supaya semua agama itu nyaman dalam ini melakukan ibadahnya. Itu satu dari Pak Udin. Ya. Yang kedua, dikatakan apakah kadrun si Mahfud ini? Saya akan bela Mahfud. Mahfud bukan kadrun. Karena apa? Karena Pak Udin itu mengusulkan cuma 300.
kurang banyak. Coba tadi seperti yang dikatakan Pak Bagong atau Pak Jo tadi. Mestinya 2000-an lebih seperti MBS. Tidak ada yang protes. Ya, kalau perlu 3.000, 4.000 tidak akan diprotes. Karena 2.500 yang lebih banyak dari 300 tidak diprotes. Kok sampai sekarang tidak ada suara-suara dari umat muslim itu mau protes MBS? Tidak ada. Coba lihat di channel-channel Islam. Adakah yang protes? Tidak ada. Itu. Yang lanjutnya lagi, kita lihat sosok Mahfud ini ya, bukan pribadi, tapi di dalam profesionalismenya. Ingat, dia itu Menko. Berarti dia tidak berdiri sendiri, menteri itu harus berkoordinator, berkoordinasi dengan apa? Kalau politik dengan siapa saja, kalau dengan hukum dengan siapa saja. Namun benarlah tadi Bapak tadi sebelum saya ini bilang, bila sesuatu menyinggung kepercayaannya, goyah, hilang profesionalismenya dia. Akhirnya termakan toh, yang katanya agama itu dengan pemerintah dengan politik itu tidak bisa dianu. Nah ini sekarang kena dengan ucapannya sendiri, ya kan? Akhirnya banyak orang menjadi sudah tidak simpati lagi, ya karena ucapannya dia terlalu cepat pernyataan-pernyataan ini. Sebaiknya kalau saya rasa untuk orang profesionalisme tuh Jenderal Dudung, dia lepaskan atribut agamanya. Dia melihat tugasnya dia sebagai pengaman NKRI. Penjaga NKRI. Nah itu yang benar. Tapi kalau sudah kadung Menko, dia harus bertanya. Nah inilah makanya dikatakan kalau memang ada akidah, kemudian seorang profesionalisme sebagai eksekutor eksekusi di dalam pemerintah masuk ke situ bukan ranahnya, ya begini jadinya. Apakah Menko itu sebelumnya sudah ada koordinasi dengan menteri-menteri lainnya? Saya rasa tidak ada, karena tadi sudah disampaikan ya bahwa ada kayak seperti meralat ya pernyataannya ya, mencabut ya. Meralat Pak. Nah, artinya Meralat. mungkin ada karena dia kan Menko, dia harus tidak bisa langsung mengambil satu keputusan. Menko itu berkoordinasi. Iya. Nah seperti itu. Jadi ya memang untung kita sebagai orang Kristen diberikan diberikan akal budi, akal sehat supaya menilai sesuatu itu tidak langsung kepada poin itu, tapi kita lihat dulu dari awalnya bagaimana sampai terjadi seperti ini. Terpujilah orang yang dipilih oleh Kristus untuk menjadi pengikutnya. Karena apa? Akal budi untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Terima kasih, Bro. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bro Nebu untuk pernyataannya ya, sangat jelas, lantang, dan bisa dipahami ya. Oke, teman-teman, ada yang Pak Bulus dan Pak Helboy tadi belum sempat memberikan pernyataan. Pak Bulus sudah ada atau Pak Helboy? Silakan. Saya dulu lah Pak Emen, boleh ya? Pak Bulus, silakan. Cuma nggak panjang-panjang, saya nggak bisa kayak Pak Eyang, terlalu panjang itu. Cuma ya akhirnya saya tahu lah. Pak Mahmud kan anggapnya kan Pak Menteri Mahmud ini ya. Mahmud ya ngomong. Mahmud. Jangan diganti. Salah ngomong Pak. Mahfud. Mahfud. Mahmud kan? Mahfud. Oh Mahfud. Kira Mahmud. Jangan diganti Pak. Kan ngambek lagi orangnya jadi ganti itu Pak. Mahmud ya ya Pak. Mahmadin. Tapi kita udah tahu lah, akhirnya menunjukkan juga kan jiwa itunya, keislamannya. Katanya kan dibilang Pak Safirudin menista karena minta direvisi 300 ayat di Al-Quran. Bukan minta ya, memberi pendapat sebenarnya kalau saya bilang sih. Itu kan pendapat, nggak salah. Coba itu gimana dengan ustadz-ustadznya mereka? Selalu mengatakan Bible palsu, bilang Yesus itu Isa, padahal kalau kita yang dari Kristen bilang enggak. Habis itu yang di kalender kita
yang disalibkan itu Isa, padahal menurut kita itu Yesus. Isa nggak pernah disalibkan di Al-Quran. Nah, mereka yang menista loh, kok saya bilang secara jujur. Mereka yang menista kita. Itu udah jelas di kalender mereka, di berita televisi, peringatan kematian apa Isa Masih, kenaikan Isa Masih. Itu mereka menista kita sebenarnya. Itu udah pasti. Mana Mahmud Ende? Ada gak dia? Diam aja. Tapi hanya karena seorang pendeta Abi Safriudin Halo? Ya, halo Pak Bulus. Ada gangguan? Oke, Pak Bulus ada gangguan ya? ya, kenapa Indonesia komplain banget? Itu perlu pertanyaan. Dan yang Abi ngomong itu juga udah lama videonya dia. Kenapa baru sekarang diangkat beritanya? Karena ini ya, kalau saya lihat karena itu Abi kan waktu itu diskusi dengan Ustadz yang dari Malang. Ternyata Ustadznya ditanya apa nggak bisa jawab. Habis itu bilangnya 1 bulan di bulan Maret. Sampai sekarang ditunggu-tunggu Ustadznya mana nggak ada beri kabar. Karena anggap aja dia udah kalah debat, kalah diskusi, lapor lah dia. Misalnya kan contohnya kayak gitu. Kita kan nggak tahu kenapa. Lalu tiba-tiba berita tentang Abi yang kata minta direvisi 300 ayat tentang perang diangkat. Nah ini ada pertanyaan juga kenapa? Pas lagi udah kalah debat itu Ustadznya kejadiannya. Makanya ini perlu pertanyaan ini. Ya udah itu ya Pak Emen, saya Pak Emen. Lucu aja saya kalau lihatnya. Ya Pak Emen, makasih Pak Emen. Terima kasih Pak Bulus. Ya untuk pendapatnya. Jadi sebenarnya yang 300 ayat itu sebelum dia mengatakan di Amerika sudah pernah diucapkan sebulan yang lalu ya, waktu itu ya Pak ya. Udah ada. Nonton aja videonya. Ada itu Ibu Depi itu ya, kontennya Ibu Deborah Islam itu juga ya. ada yang itu. Yang ada Ibu Deborah itu ya, Ibu Deborah sama anaknya. Oke, nanti Iya. Bahkan sebelum itu Iya, pun juga ada Pak. Dia lagi khotbah Pak. Ada udah lama itu. Sering dia Kenapa katakan. baru sekarang diangkat beritanya? Itu pertanyaan. Masalahnya waktu itu Ustadznya kalah debat. Kalau saya bilang emang iya, kalah diskusi. Malu, katanya tunggu 1 bulan. 1 bulannya Abinya mau dilaporkan ternyata. Aneh kan Pak? Aneh kan? Aneh pas Abi di Amerika. Kejadiannya aneh ini. Ada aneh kejadian di Amerika baru itu dipersoalkan. Iya. Kita kalau logika mikir ya Pak, akalnya sehat ya, akal sehat ya, yang akalnya penuh nggak setengah-setengah lah. Pasti berpikir. Nah, itu Pak Emen. Yang lain silakan Pak Emen. Maaf panjangan. Terima kasih Pak Bulus. Oke, nggak apa-apa. Pak Abdulun Culun ada yang mau disampaikan? Pak Helboy masih belum ada. Silakan Pak Abdul Culun. Ya Om. Shalom. Ya, silakan Pak Abdul. Monitor aja dulu Om. Oh gitu ya, sambil monitor aja ya. Oke, Pak Helboy sudah ada nggak Pak Helboy? Pak Helboy belum ada ya. Oke, saya rasa semua sudah memberikan pendapat. Ada yang mau menambahkan sebelum saya closing? Silakan, Pak Follow Jesus atau Pak Westerling lagi mau menambahkan sebelum saya tutup? Iya, jadi menurut saya kalau kita sebagai pengamat politik tentu sudah jelas arahnya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya masalah mubasir, namun kembali diasah ulang agar dijadikan alat provokasi. Nah itulah sebabnya ketika saya masuk di channelnya Pak Papel, kemudian ada Pak Saifuddin juga monitor, saya sampaikan sama Pak Saifuddin, jangan dulu balik ke Indonesia, tunda dulu. Karena kita tahu sebagai pengamat politik bahwa ini permasalahan ini dijadikan tumpuan untuk melakukan provokasi sehingga terjadinya kegaduhan. Apalagi kita melihat bahwa sertifikat halal itu sudah tidak
MUI sudah tidak punya wewenang di situ, diambil alih oleh pemerintah. Jadi ini bisa saja ada korelasinya. Jadi untuk menanggapi hal seperti itu tidak perlulah saya jauh-jauh menjelaskan ya. Akhirnya juga secara tidak langsung terungkap. Karena selama ini orang bertanya-tanya, siapa yang begitu berani mengintervensi penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, sehingga terjadinya tahapan-tahapan penyidikan yang tidak prosedural. Nah ini orang sudah menduga-duga siapa yang kira-kira yang di belakang ini. Bisa saja dari statement daripada Mahfud MD ini yang tidak melepaskan atributnya sebagai penyelenggara negara, bisa dia orang menduga-duga bahwa dialah yang berperan. Orang menduga-duga. Seperti saya juga bisa menduga-duga sebagai pengamat politik. Ya, saya rasa begitu saja saya sampaikan dan sebagai closing statement saya. Oke, makasih. Oke, semoga pernyataan Bapak ini juga didengar kembali oleh Pak Abi ya, oleh Abi Saifuddin. Oke, di sini ada yang lain mau memberikan pendapat, Pak Nebu atau Pak Abdul Culun sebelum saya tutup. Silakan, Pak Nebu, silakan. Ya, sedikit sekali saya akan menanggapi dari pernyataan akhir Bapak yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud. Saya bukan pribadi menyambutnya, tapi sebagai penyelenggara negara. Begini Pak, sudah ada dalam nubuatan bahwa mengikuti Yesus itu akan teraniaya Pak. Bukan berarti kami memohon perlindungan dari negara, tidak. Tapi kita berusaha bagaimana membuat kehidupan di dalam bernegara ini aman dan nyaman untuk melakukan ibadah masing-masing. Itu saja. Kami tidak butuh perlindungan yang seperti ini. Karena memang ada nubuatan. Tapi secara manusiawi, bagaimana kita bisa menyembah secara pribadi Tuhan kita masing-masing. Itu saja. Jadi bukan kita membela, tidak. Kita tidak pernah membela Tuhan kita, Pak. Jadi itu saja. Bagaimana negara yang maju membuat suatu aturan undang-undang, memang sudah ada undang-undangnya, bebas beribadah. Tapi aplikasinya, realitasnya itu tidak ada. Nah, itu yang kami kejar. Bukan kami untuk membela, tidak. Bukan seperti itu, Pak. Tapi disitulah undang-undang itu harus diterapkan. Bagaimana masing-masing pemeluk kepercayaannya dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Itu saja, bukan kami mau membela agama, tidak. Agama Tuhan saya itu tidak perlu dibela, Pak. Sudah terlalu kuat Tuhan kita, Pak. Maha kuasa banget. Itu saja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Betul sekali. Yang kita minta itu adalah keadilan terhadap rakyat Indonesia ya. Bukan kita untuk membela Tuhan kita. Kita enggak. Ya kita hanya melihat keadilan dari seorang tokoh nasionalis seperti Mahfud MD itu dinampakkan seperti itu. Oke, Pak Bulus ada yang mau disampaikan sebagai penutup atau udah tadi mau closingnya ya? Tadi. Oke, closing langsung. Pak Elboy, Pak Abdul terakhir silakan. Kalau tidak ada, saya rasa saya akan membuat pernyataan penutup. Di mana tadi dari informasi Pak Follow Jesus mengatakan bahwa Pak Mahfud MD sendiri sudah mengatakan bahwa dia menarik ucapannya ya. Saya belum melihat videonya, apakah mungkin teman-teman juga mendengar, tetapi hal ini adalah sebuah satu hal langkah maju ya dari seorang tokoh nasionalis seperti Pak Mahfud MD ini. Jika benar dia mengatakan bahwa dia menarik ucapannya itu ya, mengatakan bahwa segera tindak dan adili atau mengatakan bahwa Pak Saifuddin Ibrahim telah melakukan penistaan terhadap agama Islam ya. Karena jelas sekali Pak Saifuddin hanya mengajukan usulan ya terkait dengan isi daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Justru yang harus Pak Mahfud MD tindaki itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen itu palsu. Justru itu yang harusnya dia tindaki, apalagi yang mengatakan Kristen itu rusak. Atau apalagi yang dulu pernah mengatakan bahwa agama Kristen tidak layak ada di Indonesia karena menuhankan 3 Tuhan katanya. Itu Egy Sujana. Ya, itu yang seharusnya yang segera
direspon oleh seorang Mahfud MD, bukan terhadap usulan pemikiran yang masih ada di dalam otak seseorang, yaitu mengadili otak seseorang itu rasanya aneh. Tetapi kalau Pak Mahfud MD sudah benar pernyataan dari kawan saya mengatakan bahwa sudah menarik ucapannya, saya akan ya, karena ini adalah mimpi kita, ini adalah keinginan kita akan mengangkat semua jempol yang kita miliki untuk Pak Mahfud MD ya, bahwa memang dia memang benar seorang tokoh nasionalis, walaupun memang sebagai seorang tokoh salah-salah ucap itu, slip tong itu adalah hal yang biasa terjadi di dalam dunia perpolitikan ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman semua. Semoga apa yang teman-teman sudah sampaikan lewat tayangan ini bermanfaat ya. Thank you Pak Elbo yang sudah hadir, Pak Bulus, Pak Nebu, Pak Abdul Culun, serta semua teman-teman yang sudah hadir tadi, serta semua teman-teman di live chat, dan yang sudah memberikan komentar masukan di komen di komunitas YouTube Waranei terkait dengan topik yang kita bahas ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga pelayanan kita ini menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Agama Kristen tidak rusak. Yang setuju katakan amin. Oke, Amin. teman-teman, Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Shalom. Amin. Oke.